pemimpin pembelajaran yang sukses di saat krisis. Nah, saya perkenalkan dua orang narasumber yang sudah hadir bersama kita. Yang pertama adalah Mas Buki Setiawan dari Yayasan Guru Belajar. Selamat siang, Mas Buki. Mas Buki bisa mendengarkan? Pak Buki sepertinya keluar, Pak Maimun. Oke. Dan ada, ya mungkin bisa dihubungi kembali ya. Dan ada bersama kita juga narasumber kedua, Ibu Imelda Usnadibrata, beliau dari Save the Children. Nah, sebelum kita memulai dari, ya selamat siang Bu Imelda. Selamat siang Pak Maimun, Pak Baik. Buzar dan juga Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Ini narasumber pertama tadi sudah bergabung, kemungkinan dengan koneksi sehingga keluar dari sini, dari Zoom sebentar. Oke. Baik, untuk pertama kita melihat bahwa kondisi pandemi ini melanda seluruh dunia dan tidak luput dengan Indonesia juga. Dan kita tahu bahwa belajar dari rumah sudah dimulai dari bulan Maret ya sampai saat ini. Pasti ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pimpinan sekolah, guru, ya, dan juga orang tua serta murid juga, karena kebiasaan kita berubah dari yang biasa kita humanis ya di dalam kelas, ya guru berinteraksi dengan siswa, siswa dengan siswa. Namun saat ini kita belajar dari rumah secara online dan dunia maya, walaupun di beberapa tempat karena fasilitas prasarana yang tidak memungkinkan, juga ada guru yang berkunjung ke rumah siswa-siswa. Nah, untuk siang ini itu kita yang sebelumnya sudah pada sesi guru-guru ya. Nah, untuk saat ini kita menjadi temanya itu menjadi pemimpin pembelajaran yang sukses di saat krisis. Nah, narasumber pertama kita coba menghubungi tapi masih belum bergabung. Jadi mungkin Bu Imelda ya yang bisa menyampaikan pertama ya Bu ya. Siap ya Bu? Boleh, siap Pak. Baik, kita tahu Save the Children itu juga telah berkecimpung dari semenjak lama ya di Indonesia, dari daerah bencana bahkan di daerah yang terpencil. Nah, Bu Imelda salah satu dari orang yang juga sibuk di Save the Children untuk menaungi anak-anak ya, pembelajaran untuk anak-anak di daerah-daerah terpencil. Baik, untuk sesi pertama itu kami memberi kesempatan untuk Ibu Imelda. Sebelumnya tata tertibnya kita akan narasumber akan memaparkan materi ya selama 30 menit. Selanjutnya dilanjutkan juga oleh narasumber kedua. Nah, untuk para ibu dan bapak guru yang ingin menanyakan, nanti kita sediakan ada di link di bawah, bukan di bawah ya kayaknya, di chat ya, di live chat, di Zoom nanti akan diberikan. Oh, Mas Buki udah ada. Ini kita coba, sudah siap Mas Buki atau halo Mas Buki? Halo, selamat siang. Selamat siang. Mas Buki sudah siap untuk memaparkan Mas Buki? Boleh. Oke, siap. Dari forum. Siap. Jadi Mas Buki ini dari Yayasan Guru Belajar, ya sebagai narasumber pertama kita. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita kembali. Ya, dan Mas Buki ini juga banyak membantu pendidikan Indonesia, ya khususnya juga guru-guru yang ada di beberapa daerah ya Mas Buki ya. Betul. Baik,
Tadi tata tertibnya 30 menit untuk narasumber memaparkan paparan materinya, dilanjutkan dengan narasumber kedua nantinya 30 menit, dan selanjutnya kita buka tanya jawab atau diskusi. Nah, diskusinya itu bisa melihat di komen. Kalau di YouTube itu ada live chatnya, itu bisa melihat komen link di mana untuk mengajukan pertanyaan. Kalau yang di Zoom juga bisa dilihat di chatnya nanti ya di slide itu /03 Juli 2002 sesi kedua. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Mas Buki untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya izin untuk menampilkan dulu. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah muncul. Oke. Ya. Terima kasih. Saya Buki dari Yayasan Guru Belajar akan membawakan topik pemimpin Merdeka Belajar mengelola krisis pandemi. Jadi nanti saya akan lebih banyak ngomong soal bagaimana menghadapi krisis, bagaimana pemimpin sekolah bisa keluar dari membawa sekolahnya keluar dari krisis. Ini pengalaman saya mulai dari dosen PNS dulu pada masanya, terus jadi menangani perubahan teman organisasi, kemudian sekarang di Yayasan Guru Belajar. Ada dua inisiatif besar Yayasan Guru Belajar. Yang pertama soal kampus guru digital, ini semacam lembaga pengembangan karir guru, mulai dari pelatihan, pengembangan guru, pengembangan kepemimpinan sekolah, sampai konten publikasi pendidikan. Dan pendampingan ke komunitas guru belajar, sebuah asosiasi profesi guru yang diurus dan didirikan oleh guru itu sendiri. Itu bisa dilihat akun Facebook maupun Twitter dan Instagramnya kalau benar-benar bergabung. Ya, kita mulai dari krisis. Jadi sebelumnya saya mengapresiasi pada para pemimpin sekolah, baik itu koordinator kurikulum, wakil kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun teman-teman di dinas pendidikan yang dalam 4 bulan ini sudah berjuang keras untuk mengatasi suatu situasi yang jauh di luar bayangan kita semua. Dan kalau Bapak Ibu sekalian hadir siang ini, itu berarti menunjukkan betapa semangat belajar yang luar biasa untuk terus bisa lebih baik lagi dalam mengelola krisis. Jadi ini saya menampilkan sebuah data yang menunjukkan bahwa krisis akibat dari COVID-19 ini adalah krisis yang levelnya level global, bukan kita sendiri di level sekolah, bukan di level kecamatan, bukan di level daerah, bukan di level Indonesia, di level global. Ada 1,4 miliar murid yang terdampak. Jadi seluruh dunia itu mengalami situasi yang tidak pasti. Kita belum punya solusi yang telah terbukti, apalagi yang sudah terbukti untuk direalisasi. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa mengklaim bahwa kita sudah punya solusi. Ya, tidak ada. Segala inisiatif itu adalah suatu inisiatif yang berani untuk melakukan inovasi terhadap situasi tidak pasti itu. Jadi ini jauh di luar bayangan kita selama ini dalam mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin sekolah. Saya pribadi pada waktu awal-awal Maret itu juga bersama para pemimpin sekolah di sekolah kami itu juga menghadapi situasi yang sama. Mulai dari mikir muridnya beres, mikir gurunya beres, terus mikir keuangan sekolah. Nggak selesai. Belum kemudian orang tua. Dan jadi memang situasi yang luar biasa. Kalau saya mengibaratkannya, sebelum COVID-19 itu kita seperti mengelola sebuah kolam renang di belakang rumah kita. Tidak begitu terlihat dari depan,
teratur, gitu ya. Skalanya relatif kecil, seluas apapun sekolah kita ya skalanya sebenarnya relatif kecil, masih bisa kita awasi dari ujung ke ujung, kita masih bisa bikin perencanaan satu tahunan atau 3 bulanan sampai di mingguan itu bisa kita atur. Kalau ada orang-orang asing yang datang atau yang membahayakan, kita masih bisa mengontrolnya, kita masih bisa mengendalikannya. Ya. Dan selama ini kita kurang lebih mengemban tanggung jawab dalam situasi seperti ini. Kemudian tiba-tiba di awal Maret itu beda-beda setiap daerah, awal Maret sampai awal April gitu ya. Kita dihadapkan situasi seperti ini. Ya, situasi di mana kolam kecil itu hilang, udah ada kolam kecil. Adanya lautan badai, yang kita tidak tahu di mana letak karangnya, di mana letak karang yang bisa menenggelamkan kapal kita. Kita tidak tahu arah angin ini kemana, arah angin bisa berubah sewaktu-waktu tuh. Caranya tidak terduga, situasi di luar kontrol. Sehingga ini saya mengajak teman-teman untuk merefleksikan lagi. Siapa itu pemimpin sekolah? Apa peran kuncinya? Sejak kapan pemimpin sekolah ada tantangan seperti ini gitu kan ya? Nah, saya kalau kami mengembangkan sebuah model yang namanya pemimpin merdeka, ada merdeka belajar, merdeka berkolaborasi, dan merdeka berkarya. Pemimpin sendiri itu pada esensinya adalah menggerakkan bahan pendidikan. Beda dengan pimpinan. Kalau pimpinan itu orang yang menerima SK. Kalau pemimpin itu orang yang membawa suatu tim, suatu sekolah, suatu organisasi dari kondisi awal menuju kondisi tujuan. Jadi dia menjadi pemimpin itu memang kodratnya adalah menggerakkan perubahan. Kodratnya adalah menggerak perubahan. Sehingga kalau kita sudah sadar pemimpin adalah menggerakkan perubahan, maka tantangan pemimpin sekolah di krisis COVID-19 ini seperti ini. Bagaimana kita dari kolam renang tadi menghadapi tantangan di situasi krisis dan bisa keluar dari situ. Nah, pilihannya ada dua. Kalau saya melihat respon komentar dari sejumlah orang pemimpin sekolah di obrolan kami, obrolan pemimpin merdeka belajar, itu ada dua persepsi yang berkembang. Pause saja, kita tunda aja. Atau di restart. Apa bedanya? Kalau pause, kalau kita dulu nyetel radio kaset ya, masih ada radio kaset masih ingat ya. Kalau nyetel radio kaset itu kalau ditekan pause, lagu akan berhenti, dan kalau kita tekan play, maka lagu akan langsung melanjutkan dari titik berhenti tadi. Itu pause. Jadi menunda, kemudian melanjutkan lagi. Menunda, menunggu waktu yang tepat, kemudian dilanjutkan. Beda dengan restart. Restart biasanya kalau laptop itu sudah lama dipakai, sudah kerja seharian, itu biasanya agak melambat. Tambah melambat, dan tetap butuh restart agar komputernya itu bisa berlari kencang lagi. Ya, jadi tidak kembali ke kondisi semula, tapi kondisi yang awal. Masalahnya, COVID-19 itu vaksinnya yang paling optimis itu baru terwujud pada akhir 2021. Tersedia untuk seluruh orang. Itu baru di akhir 2021. Tanyanya, apakah kita akan pause? Kalau kita pause, apakah sekolah akan berhenti sampai akhir 2021? Kalau berhenti akhir 2021, apakah kita bisa bertahan? Sebagai individu, sebagai sekolah, sebagai organisasi, saya kok tidak yakin. Pilihan kita adalah restart. Pilihan kita adalah restart. Memikirkan ulang praktek-praktek lama, kebiasaan lama, memperbaharunya dengan praktek dan kebiasaan baru. Kita nggak mungkin menunggu sampai akhir 2021. Nah, apa yang bisa dilakukan?
Kalau di kami itu ada 5 lensa, ada 5 cara kepemimpinan, yaitu memanusiakan hubungan, memahami konsep, membangun berkelanjutan, memilih tantangan, memberdayakan konteks. Mulai dari memanusiakan hubungan. Bagaimana siapa saja yang terlibat dengan sekolah kita? Bagaimana kondisi emosi mereka? Bagaimana relasi kita dengan mereka? Apakah kita sudah memahami mereka? Apakah mereka sudah merasa dipahami? Karena kalau dengan para warga sekolah, saya juga dengan warga sekolah itu guru, murid, orang tua, komunitas itu warga sekolah. Kalau warga sekolah itu masih merasa belum dipahami, masih merasa tertekan, masih bingung kita mau kemana, seringkali mereka juga kesulitan untuk membantu kita. Jadi itu penting untuk bagaimana kita memahami dan berrelasi dengan para warga sekolah. Dan kedua, memahami konsep. Sebenarnya memahami konsep itu kayak gini. Apa sih tujuan kita sebenarnya? Apa sih yang esensial? Apa sih yang benar-benar penting yang harus dijaga, harus dipertahankan dalam situasi seperti apapun? Apa yang paling penting? Kalau kondisinya darurat, kondisi yang tidak bisa melakukan apa-apa, apa yang tetap harus kita lakukan? Apa yang harus tujuan yang harus kita capai? Dan apa yang tidak esensial, yang bisa kita tinggalkan? Membangun keberlanjutan. Bagaimana kita memastikan meskipun situasi yang kritis, bagaimana kita memastikan bahwa proses pembelajarannya tetap bisa berkelanjutan. Apa yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa murid-murid itu tetap belajar dalam situasi yang ada sekarang. Memilih tantangan itu berarti apa sih tantangan yang masih bisa kita lakukan dalam kondisi krisis ini? Apakah semata-mata bertahan atau sebenarnya kita bisa melakukan suatu penawaran? Kita bisa buat program-program baru. Nanti saya akan juga contoh-contohnya Bapak Ibu. Saya akan jelaskan dulu ciri-cirinya. Dan yang terakhir, memberdayakan konteks. Jadi bagaimana sekolah juga memberdayakan sumber daya yang ada di sekitar, baik di level lokal maupun di level nasional. Apalagi kalau sekarang kan, termasuk Bapak Ibu dengan hadir di webinar ini juga sebenarnya sedang memberdayakan konteks, memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh kementerian untuk proses belajar dan mengembangkan diri. Ini cakupannya, cakupan seorang pemimpin dari mulai ngurusin diri sendiri, ngurusin tim, ngurusin pembelajarannya, ngurusin operasi organisasinya, administrasinya, sampai pada ngurusin komunitas dan ekosistem jaringannya. Jadi kepala sekolah itu tidak pernah mudah. Jadi pemimpin sekolah itu tidak pernah mudah. Nah, ini saya coba untuk baca refleksi. Jadi ada namanya kurva perubahan. Saya tambahkan dengan kurva perubahan sekolah. Ini adaptasi dari S1 ke Google Bros kalau mau mencari basic teorinya. Ini jadi ada kurva yang menunjukkan bagaimana yang garis bawah itu adalah waktu, tahapan dan waktunya, yang atas itu dampaknya. Semakin ke atas semakin positif, semakin ke bawah semakin negatif. Kita mulai dari netral, kondisi Februari, Februari, kondisi netral. Terus kemudian terdengar kabar, ada COVID-19, ada sebagian yang shock, ada yang denial. Itu hoax. Itu cuman propaganda, gitu. Ada denial. Sampai kemudian semakin banyak contoh-contoh, semakin banyak korban berjatuhan, kemudian orang-orang antara marah dengan takut. Sampai kemudian mulai melakukan antisipasi, ada sejumlah proses pembelajaran baru, masker dan segala macam. Akhirnya menerima, memang situasi krisis. Sudahlah kita melaksanakan. Nah, sampai kemudian situasi krisis, kemudian naik ke atas lagi. Kita bisa atasi krisis ini. Kita bisa hidup dengan cara baru di situasi krisis ini. Gitu. Nah, pertanyaan refleksifnya adalah kondisi saat ini
bagaimana apa yang dirasakan warga sekolah, apa yang dirasakan oleh murid, guru dan orang tua saat ini. Di mana letaknya? Apakah di fase pertama, fase kedua, fase ketiga, atau sudah fase keempat? Karena pemahaman terhadap fase ini akan sangat membantu kita untuk menentukan apa strategi yang tepat dalam mengelolanya. Ya. Jadi kita sama seperti anak, sama seperti kebutuhan belajar ya. Setiap orang itu punya persepsi yang berbeda-beda. Sehingga dengan persepsi yang berbeda-beda itu harus dilakukan kurang lebih dengan sesuai dengan persepsi mereka, sesuai dengan tahapan mereka. Kalau masih status quo, kemudian diajak untuk melakukan perubahan, diajak untuk komitmen, nggak akan nyambung. Nggak akan nyambung. Di tahap 2 aja, diajak untuk komitmen, nggak nyambung. Tapi jangan juga dibalik. Mereka sudah menerima, ya ini krisis, memang akan ada perubahan, saya siap dengan metode baru, tapi kita lakukan seolah-olah mereka masih di tahap 1, masih di tahap 1. Ini loh buktinya kok belum berbahaya. Jadinya nggak nyambung. Ini adalah sederhana buat kita untuk refleksi. Boleh ditambahin dengan survei, boleh dengan ngobrol-ngobrol di grup WA orang tua, guru. Kita ada di mana posisinya. Dan saya percaya bahwa setiap sekolah, di setiap daerah, itu berada pada posisi beda-beda. Jadi saya tidak akan menyarankan satu resep tunggal untuk semua sekolah. Itu tidak masuk akal mungkin. Jadi silakan didiagnosis sendiri kira-kira posisinya di mana, dan bisa jadi di satu sekolah guru sama orang tua itu berada pada fase yang berbeda sehingga perlu dapat penanganan yang berbeda. Ya Bapak Ibu, semoga ini tools sederhana ini bisa membantu kita untuk sadar di mana posisi sekolah kita saat ini. Nah, setelah kita tahu posisi di mana, ini yang perlu dilakukan. Jadi kalau di sini ada 2 kategori intervensi untuk membantu para warga sekolah, membantu sekolah kita untuk melakukan perubahan. Jadi kalau yang masih ada di fase 1-2, itu yang dilakukan adalah mengurangi konsekuensi negatif dari krisisnya. Yang sudah di 3-4 itu bisa kita dorong untuk mempercepat perubahan. Ya. Jadi di sisi yang tadi itu penting banget untuk menentukan langkah yang akan kita lakukan. Ya. Apa intervensi yang tepat? Apakah kita masih di kategori ini mengurangi konsekuensi negatif, atau sudah di kategori mempercepat perubahan? Saya yakin juga setiap sekolah juga berbeda. Jadi di peran pemimpin Merdeka Belajar itu menyadari bagaimana situasi warga sekolahnya itu sangat penting. Pertanyaan kedua, apa aspek yang tidak bisa dikelola? Apa yang memang ya sudahlah harus terima? Contoh, memakai masker. Itu sudah kita itu ya sudah harus pakai. Terus apa yang aspek yang masih bisa dikelola? Ya. Kalau tidak bisa dikelola ya kita tinggal terima. Kalau ada aspek yang masih bisa dikelola ya kita harus melakukan pengelolaannya. Nah, dari 2 kategori ini kemudian saya mencoba menyusun beberapa usulan pada ini juga kami praktekkan juga di yayasan kami. Saya harapkan juga ini juga bisa berdampak buat rekan-rekan pemimpin sekolah. Jadi yang pertama, yang paling fondasi di bawah itu adalah kesadaran kita sebagai seorang pemimpin. Itu penting. Ya, jadi kunci sekolah bisa melakukan perubahan adalah pemimpin yang sadar bahwa dirinya sebagai pemimpin yang menggerakkan perubahan. Ya, kebetulan ini di sebelah sedang ada forum peluncuran guru penggerak. Ya, maknanya kurang lebih sama, menggerakkan perubahan. Dan sasaran itu harus berawal dari pemimpin sekolah. Yang berikutnya, fondasi yang kedua adalah prioritas pada esensi.
karena sudah ngomong soal kita pemimpin adalah penggerak perubahan, maka kita sudah fokus pada apa yang esensi. Ibaratnya kayak gini. Ibaratnya itu kita pindah rumah dari rumah lama ke rumah baru. Ya. Rumah lama itu rumah besar, rumah baru rumah yang kecil. Rumah lama rumah besar karena kondisi normal, rumah baru kecil karena kondisi krisis. Nah, karena kita pindah ke rumah baru yang lebih kecil, maka ketika pindahan kita harus memilih barang-barang yang memang sangat penting sekali untuk kehidupan kita yang harus kita bawa pindah. Dan itu memang pusing. Jangan urus sekolah, urus pindahan rumah aja pusing. Ya kan? Wah, ini barangnya ada tengahnya. Wah, yang kemarin itu kan itu kan ada banyak sekali. Tapi ini memang agenda kita sebagai pemimpin. Prioritas pada esensi. Apa yang benar-benar dibutuhkan oleh murid-murid kita? Apa yang benar-benar dibutuhkan oleh orang tua, oleh murid? Apa yang benar-benar dibutuhkan oleh guru? Sehingga tidak terjebak untuk mengejar apa yang sudah sebenarnya diwajibkan, seperti masih mengejar KKM. Padahal sudah ada arahan dari kementerian untuk relaksasi, tidak perlu mengejar KKM karena situasinya krisis. Dengan kacamata ini kita akan lebih enak. Sebagai pemimpin, harus pada esensi. Nah, yang sebelah kiri, yang kuning itu kategori strategi yang mengurangi konsekuensi negatif tadi. Ya ini Bapak ya. Ini yang kuning mengurangi konsekuensi negatif. Nanti yang hijau itu adalah mempercepat perubahan. Ya. Mengurangi tekanan, mempercepat perubahan. Mengurangi tekanan, bagaimana caranya? Yang pertama adalah melibatkan orang tua. Mau tidak mau dengan belajar jarak jauh, mitra yang selama ini mungkin diabaikan, harus mulai dilibatkan. Mitra yang selama ini mungkin sudah terlibat, harus semakin intensif terlibat. Ya. Jadi kalau selama ini orang tua belum diperhatikan, ya ayo diperhatikan, ayo dilibatkan. Kalau selama ini orang tua sudah terlibat, itu masih butuh dilibatkan lebih jauh lagi. Hanya dengan pelibatan orang tua, maka tekanan terhadap proses pembelajaran itu bisa sedikit terjaga. Yang kedua, manajemen emosi. Manajemen emosi baik ke murid, baik ke guru, baik ke orang tua. Alangkah baiknya sebuah pelajaran baru nanti kita sebagai pemimpin sekolah bisa menawarkan program-program yang membantu mereka untuk mengelola emosinya. Ya. Kenapa ini semakin penting? Ya karena tekanannya, stresnya semakin besar. Kalau semakin besar stresnya, nggak akan kuat untuk menghadapi perubahan. Harus bantu untuk pengelolaan emosinya. Yang ketiga, transformasi pembelajaran. Ini saya pikir sudah banyak terjadi. Sudah dibahas di webinar sebelumnya yang dilakukan hari sebelum ini tentang bagaimana pembelajaran yang awalnya hanya menyampaikan materi, mencatat soal, mulai berubah menjadi pembelajaran yang diawali dengan asesmen, lebih banyak refleksi, lebih banyak kontekstual, itu perlu dilakukan. Yang belum dibahas juga adalah soal transformasi pola bekerja. Kebetulan situasi kantor kami itu situasi yang ekstrim. Saya menambah jumlah anggota tim di akhir Februari, awal Maret. Dan setelah itu work from home. Jadi per hari ini saya masih ada 4 orang anggota tim yang belum pernah ketemu. Tapi sudah bekerja, sudah menghasilkan sejumlah program. Itu tantangan yang luar biasa. Bagaimana selama ini belum pernah ketemu, terus bekerja. Ya. Tapi tantangan juga kurang lebih sama juga dihadapi oleh teman-teman. Bagaimana selama ini memberikan arahan langsung di depan guru-guru
kita bisa memastikan guru-guru menyimak apa yang kita katakan. Sekarang tiba-tiba gak ketemu, berjauhan. Seperti ini. Nah, ini juga butuh transformasi pola kerja. Pola kerja yang lebih mengandalkan percayaan, yang lebih mengandalkan pada refleksi dibandingkan pola kerja yang berdasarkan pengendalian, kontrol, dan laporan. Ini juga harus bergeser ke pola kerja yang normal baru. Yang sebelah kanan mempercepat perubahan, termasuk inisiatif ini. Saya salut juga dengan inisiatif teman-teman di GTK akan dibuat RI dengan webinar ini, karena itu juga salah satu yang bisa membantu mempercepat perubahan, pengembangan kompetensi. Jadi pas sekali liburan murid langsung disambung dengan webinar, sehingga ada ribuan guru yang bisa melakukan pengembangan kompetensi, melakukan diskusi. Yang kedua, kolaborasi mencari solusi. Jadi bila selama ini pemimpin sekolah cenderung eksklusif ke sekolahnya, sekarang adalah saatnya untuk bersikap terbuka untuk berkolaborasi dengan untuk menerima solusi yang disediakan oleh yang lain. Ada banyak solusi, ada banyak inisiatif yang dilakukan oleh sebelah pihak, baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat sendiri. Tantangannya di pemimpin sekolah adalah bagaimana kita bisa terbuka dan menerima solusi tersebut. Ini juga akan mempercepat perubahan. Artinya sama kayak gini. Ada solusi manajemen. Kita butuh melakukan manajemen emosi. Tapi kita nggak mungkin lakukan sendirian. Ya pilihannya adalah menerima solusi atau program itu dari pihak lain. Dan itu akan membantu proses percepatan perubahan. Yang berikutnya diferensiasi layanan. Sekitar 2 minggu yang lalu saya mendapatkan informasi yang benar-benar bikin saya sedih. Ada kepala sekolah yang berpihak pada murid, berpihak pada orang tua, tapi kesulitan beliau kepala sekolah swasta menghadapi sikap dari para orang tua bahwa anaknya di rumah ngapain bayar uang sekolah. Jadi yang membayar uang sekolah itu drop sampai tinggal 30%. Ya bayangkan, mungkin kalau negeri relatif masih aman, tapi kalau yang swasta hari-hari ini adalah hari-hari penentuan untuk buka atau tutup sekolah. Tutup dalam artian menutup sekolahnya, tutup. Nah ini kalau memang ada persoalan itu perlu memikirkan juga soal diferensiasi layanan. Apa sih layanan baru yang bisa kita sediakan untuk murid dan orang tua selain pembelajaran tatap muka? Karena saya percaya kalau murid dan orang tua terjawab kebutuhannya oleh sekolah, mereka tetap mau menghargai sekolah. Mereka akan tetap mau membayar SPP. Terakhir, membuat program. Saya percaya ada banyak sekolah-sekolah yang kreatif, punya banyak karya, punya bisa banyak program. Sekarang saatnya untuk menunjukkan ke dunia, bikin program untuk sekolah, murid, orang tua dan guru dari sekolah lain. Itu sangat mungkin mempercepat perubahan bukan hanya dalam lingkup sekolah kita sendiri, tapi juga lingkup luas. Ini beberapa contoh program yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Ini pembelajaran jarak jauh, diskusi darurat. Ini kayak mempelajari Merdeka Belajar, contoh untuk pengembangan kompetensi. Atau kalau membangun saya sebagai pemimpin, juga teman-teman bisa gabung di obrolan Merdeka Belajar. Setiap minggu ada obrolannya. Terus terakhir ini contoh bagaimana sekolah-sekolah baik dari level PAUD, level dasar, SMP, SMA, SMK, baik negeri maupun swasta, itu bisa membuat program, membuat layanan, bukan hanya untuk murid sendiri, tapi juga untuk murid, orang tua, guru dari sekolah lain. Jangan batasi diri dalam kerang kita yang kecil di sekolah kita. Teman-teman kita bisa untuk melakukan perubahan pendidikan yang bermakna buat murid-murid kita. Begitu, saya pikir pas jam 2:35. Terima kasih.
gimana?